Kita hanya menemukan kebahagiaan di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah sumber segala kebahagiaan. Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat saudara yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Kita juga bersyukur karena hari ini, pada hari Minggu, pada tanggal 9 Juli 2023, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah, bersyukur kepada Tuhan, bahkan terlebih khusus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita untuk terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan untuk semua pertolongan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur pada hari ini kami juga diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia, seperti topik yang akan kami bahas pada hari ini. Berkati kami semua, dimanapun semua saudaraku mendengar tayangan ini, Tuhan juga akan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Matius pasal yang kelima, kita akan mulai dari ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit berbeda dengan terjemahan dalam bahasa Yunani, karena dalam bahasa Yunani ada istilah berbahagialah mereka yang miskin di dalam roh. Ini yang kita akan bersama-sama membahas. Memang kata berbahagia dalam teks ini ada kurang lebih 9 kali. Dan kalau Tuhan mengizinkan, ini menjadi teks yang akan kita renungkan dalam minggu berikutnya, sehingga kita betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan kebahagiaan itu. Tema kita adalah bahagia adalah. Ya, saya sengaja membuat tema ini, ya, bahagia adalah titik-titik, supaya setiap saudara, dimanapun saudara mendengar siaran ini, saudara nantinya akan mengisi sendiri apa kebahagiaan yang dimaksud. Tentu yang dimaksud kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang berdasarkan firman Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena tentu saya, saudara, siapapun saudara yang mendengar tayangan ini, semua kita punya konsep apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Mari kita perhatikan. Bahagia adalah, ya, kebahagiaan itu yang pertama adalah cita-cita semua manusia di segala abad, di segala tempat, bahkan dalam segala setiap golongan tanpa kecuali. Bukankah segala sesuatu yang sebenarnya saudara kerjakan hari ini? Mungkin saudara bekerja, mungkin saudara studi, mungkin saudara melakukan apa saja. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita sedang ingin mencapai satu cita-cita yang sama, itu adalah kebahagiaan. Segala cara dilakukan oleh manusia untuk memperoleh kebahagiaan. Saya tiba-tiba teringat satu nyanyian rohani, kira-kira liriknya begini. Lautan kan ku seberangi, gunung pun akan ku daki, hanya untuk ku mencari di mana kebahagiaan ini. Ya, kita semua familiar dengan lagu yang cukup lama. Tapi bukankah lagu atau lirik dalam lagu ini menggambarkan semua usaha manusia yang ingin mencapai kebahagiaan? Namun ironisnya saudara,
Terlalu banyak orang yang tidak memperolehnya. Terlalu banyak orang yang mendapat sebaliknya, justru kesengsaraan, kesia-siaan, dan sebagainya. Maka hari ini kita akan belajar dari teks ini. Tetapi apakah kebahagiaan itu? Sekali lagi, saudara yang mendengar siaran ini pasti punya konsep. Tapi mari kita akan belajar dari firman Tuhan ini dan kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kalau kita memperhatikan secara duniawi, kebahagiaan itu berarti memperoleh sesuatu. Maka orang yang berbahagia adalah mereka-mereka yang kaya. Orang yang berbahagia adalah mereka yang mulia. Orang yang berbahagia adalah mereka yang terkenal, yang memiliki jabatan, kekuasaan, dan orang yang berbahagia adalah mereka yang populer. Apalagi dalam zaman teknologi yang sedemikian canggih, maka setiap orang ingin tampil dengan populer, dengan viral, dan sebagainya. Sebenarnya satu alasan kebahagiaan yang ingin dicapainya. Mari kita perhatikan lebih lanjut. Ya, Tuhan Yesus memakai kata di dalam pasal 5, ya. Kalau kita memperhatikan mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 9, ada 9 kali dipakai kata bahagia. Ya. Yang pertama misalnya, yang berbahagia adalah yang miskin dalam roh. Itu yang akan kita renungkan hari ini. Yang berkabung, yang lemah lembut, yang lapar dan haus, yang penyayang, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya, dan yang dicerca. Saya berharap saudara menyimak 9 macam atau 9 istilah yang ditampilkan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Kira-kira kalau pertanyaannya bagi kita, kira-kira mana yang kita inginkan dari ke-9 ini? Dan saya sangat yakin tidak satu pun dari 9 kata yang ditampilkan ini menjadi keinginan yang populer bagi banyak orang hari ini. Ya, dan semua kebahagiaan itu tidak benar-benar sesuai dengan harapan banyak orang. Pasti. Ya. Siapa yang mau miskin dalam roh, yang berkabung, yang lemah lembut, yang lapar dan haus, yang penyayang, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya, yang dicerca. Kok tidak ada? Siapa yang tidak ingin kaya raya? Wah, ini dia. Ya toh? Sehingga 9 kata ini rasa-rasanya ya bukanlah harapan bagi manusia pada umumnya. Kesengsaraan, kalau kita menyimpulkan dari ke-9 itu, kesengsaraan terhubung dengan kebahagiaan. Atau dengan kata lain, kalau kita bisa menggambarkan, untuk satu kebahagiaan, maka ada tahap-tahap, dan tahap-tahap itu melalui yang namanya long suffering, penderitaan. Ya, tentu bukan saya mau katakan bahwa kekristenan harus identik dengan penderitaan, bukan. Tetapi jelas ada proses yang harus kita hadapi untuk mencapai kebahagiaan. Tidak ada jalan lain. Ya, kesedihan, penderitaan, saudara perhatikan saya pakai tanda kutip. Bukan berarti itu berlaku mutlak, tetapi itu menjadi gambaran bahwa itu adalah kunci kebahagiaan kekristenan yang sejati. Jadi ketika ada kesedihan, penderitaan, pergumulan, ya, kita bisa belajar dari banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab. Apa yang mereka alami? Bukankah seringkali kita terkecoh melihat sosok tampilan seorang tokoh, seorang idola kita yang sekarang begitu luar biasa bahagianya, tanda kutip. Tapi tahukah kita, sebelum mereka mencapai itu, ada anak tangga yang sangat jauh yang mereka harus lalui, yang bernama kesengsaraan, penderitaan, air mata, dan seterusnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Dalam khotbahnya, Tuhan Yesus sebenarnya sedang menjelaskan berita atau pesan tentang gaya hidup seperti apa. Saya ulangi. Yesus sedang ingin menjelaskan gaya hidup yang seperti apa yang akan membuahkan kebahagiaan. Jadi ini yang kita pelajari. Dari Matius pasal 5-7, Tuhan Yesus berbicara sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya,
kata berbahagia atau juga dengan kata lain diberkati itu berasal dari bahasa Yunani makarios, ya, sebuah kata sifat yang pada dasarnya berarti bahagia. Makarios berasal dari akar kata makar yang berarti bahagia. Tetapi saudara perhatikan, catat baik-baik, kata bahagia dalam konteks makarios di sini adalah kata bukan kebahagiaan biasa yang didasarkan pada keadaan positif, ya toh? Kalau hari-hari ini kita begitu banyak terhipnotis dengan gerakan-gerakan positivisme atau apa yang dimaksudkan gerakan zaman baru. Kalau engkau ingin bahagia, ucapkanlah, ya, berdoa, tumpang tangan dan seterusnya, yang tidak ada dasar Alkitabnya. Sebenarnya ini diajarkan oleh orang-orang yang frustasi, yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan, tetapi kebanyakan ingin populer dan sebagainya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Menurut seorang penafsir yang bernama Homer, kata makarios itu digunakan untuk menggambarkan dewa-dewa Yunani. Sekali lagi, ini interpretasi atau tafsiran, ya. Dewa Yunani yang diberkati dalam diri mereka sendiri, suatu keadaan yang tidak terpengaruh oleh dunia manusia, yang tunduk pada kemiskinan, kelemahan, dan kematian. Ini arti diberkati dalam perjanjian baru dari kata makarios menurut seorang, ya, penafsir yang bernama Homer, ya. Orang Yunani juga menyebut salah satu pulau yang bernama Pulau Siprus pulau bahagia. Mereka melakukan ini atau melabelinya menjadi pulau bahagia karena mereka percaya Siprus begitu indah, subur, kaya, dan memuaskan. Sehingga tidak ada minat orang-orang di pulau itu untuk bergeser sedikit pun darinya. Ya, kalau saudara mau bayang-bayangkan kira-kira di Indonesia hari ini yang disebut dengan pulau kebahagiaan itu apa? Ya toh? Atau bagi orang Kristen yang menjadi angan-angan mereka menjadi satu kebahagiaan, ya kalau mereka misalnya bisa ke pulau atau negeri yang kita sebut dengan Holy Land, ya. Kalau sudah ke Yerusalem, kalau sudah ke negeri Timur Tengah, sudah bisa mendapat kebahagiaan. Atau sebagian orang yang suka travel, kalau sudah ke Bali, itu berarti sudah masuk ke kota bahagia dan sebagainya. Itu konsep-konsep yang populer, ya. Ini yang kita perhatikan. Makarios menggambarkan kegembiraan batin yang merupakan pemenuhan setiap kerinduan di hati manusia. Perhatikan, kata makarios adalah kebahagiaan yang bersumber dari dalam. Bukan kebahagiaan yang ditentukan dari faktor luar. Tapi kebahagiaan yang muncul dari dalam, yang pada akhirnya mempengaruhi semua situasi, kondisi, dan sebagainya. Jadi ini yang kita ingin belajar bersama-sama. Kemudian mari kita lanjutkan. Tuhan Yesus berkata bahwa kebahagiaan ini adalah sukacita yang tidak pernah atau tidak mungkin diambil oleh siapapun dari Anda. Tidak pernah dapat dirampas oleh dunia ini. Itu saudara bisa buka Yohanes pasal 16 ayat 22. Itu adalah kedamaian batin, kebahagiaan batin, ketentraman batin, kegembiraan batin, seperti itu yang dihasilkan oleh keadaan yang kita kenal dengan istilah makarios. Ya. Diberkati, berbahagia adalah kata yang menunjukkan karakter, menyentuh manusia itu mulai dari dasar keberadaannya. Kata ini digunakan untuk menggambarkan Tuhan. Ya toh? Kalau saudara seringkali mendengar atau membaca baik di dalam Mazmur juga dalam Perjanjian Baru, seringkali dalam Alkitab kita menemukan pernyataan, terpujilah Allah. Artinya, berbahagialah Allah, diberkatilah Allah. Ya, jadi istilah yang sama digunakan untuk Allah. Nah, apakah Allah memperoleh kebahagiaan karena ada hal-hal yang bersifat eksternal? Tidak. Tapi bersifat substansi dari dirinya sendiri. Ini yang kita perhatikan. Kemudian, kebahagiaan secara duniawi. Ini gambaran yang saya sengaja tampilkan kepada saudara. Dan kebahagiaan secara duniawi ini justru
contohkan di dalam Alkitab. Seorang raja yang sangat terkenal dengan segala hikmat, dengan segala kekayaan, dengan segala kekuasaan yang sedemikian rupa, bernama Salomo. Itu raja yang paling agung yang pernah hidup dan memerintah di Israel. Nah, jika ada orang yang seharusnya menurut standar dunia berbahagia, maka Salomo lah orangnya. Iya toh? Kenapa? Kita lihat. Dia memiliki kebangsaan. Ya, artinya apa? Dia bukan dari keturunan yang biasa-biasa. Dia adalah garis keturunan raja. Ya. Walaupun di dalam Alkitab ya tidak mengenal apa istilah itu, apa namanya, ordo-ordo atau apa tingkatan-tingkatan sosial secara derajat manusia, tidak. Tetapi mau tidak mau, dia keturunan Raja Daud yang melaluinya kita tahu Mesias akan datang. Garis keturunan yang paling agung dan mulia di dalam sejarah kita. Berikutnya, dia punya istana yang megah di bumi. Dan itu terletak di kota, bukan sembarang kota. Kota Allah Yerusalem namanya. Oke? Kemudian kekayaannya sangat tak terukur dan hartanya begitu banyak sehingga perjanjian lama, saudara nanti silakan cek, mengatakan bahwa peraknya sama banyaknya dengan batu. Ini memang mungkin bahasa kiasan, tapi ingin menggambarkan betapa kayanya Salomo. Tapi pertanyaannya, bahagiakah dia? Oke, kita lanjutkan. Belum cukup sampai di situ. Kesenangannya, ya, sebagai raja, pasti dia menikmati makanan-makanan yang sangat lezat, luar biasa. Dia memiliki ispal yang luar biasa, ya, kandang kuda yang luar biasa, dan kita tahu, ya, dengan ribuan kuda yang terbaik. Wow, ini satu hal yang luar biasa. Kuda dalam perjanjian lama itu bukan hanya menggambarkan kuda dalam arti literal juga, tapi itu juga menunjukkan betapa berkuasanya, betapa kuatnya kerajaan Salomo. Berikutnya, dia memiliki bangunan, ya, kalau saudara buka, dijelaskan dalam kitab Pengkhotbah, pasal-pasal yang pertama itu, dia memiliki pelayan yang sedemikian banyak. Dia memiliki kebun anggur, dia memiliki kolam ikan, dia memiliki kebun yang sangat indah, dia memiliki ratusan wanita. Wah, ini satu catatan sejarah yang luar biasa tentang seorang yang bernama Salomo. Dan dia adalah orang yang paling bijak yang pernah hidup. Dia memiliki segala-galanya. Ya, tapi apakah dia bahagia? Menurut standar dunia, dia harusnya menjadi seorang pria yang sangat bahagia, bukan? Namun, apa yang dia katakan? Bukan kita yang berkata. Tapi, dia berkata, ketika dia meneliti seluruh kehidupannya yang sedemikian wow itu, dengan jujur dia berkata, segala sesuatu itu adalah sia-sia. Everything is meaningless. Ini menjadi tema dari satu coretan tinta dari Salomo yang kita sebut dengan Kohelet, pengkhotbah. Kata itu berarti kosong. Bagaimana dengan saudara dan saya yang mungkin tidak memiliki apa-apa dibandingkan dengan Salomo? Apakah itu yang menjadi ukuran? Saudara tidak memiliki harta, tidak memiliki berlian, tidak memiliki rumah, tidak memiliki mobil yang tercanggih, tidak memiliki wanita yang tercantik, dan sebagainya. Apakah itu yang menjadi ukuran saudara bahagia atau tidak? Karena survei, catatan sejarah telah membuktikan Salomo dalam kemegahannya berkata, everything is meaningless. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kita lanjutkan, saudara. Ya, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa hidup manusia tidak bergantung pada kelimpahan harta yang dimiliki. Saudara silakan buka Lukas 12 ayat 15. Jika manusia mencari kebahagiaan dalam barang-barang dunia, ia mencari di tempat yang salah. Betapa konyolnya kita ketika kita berpikir kita bisa mengisi kekosongan jiwa kita dari luar dengan tanda kutip sampah
dunia ini. Baru nanti kita mengerti mengapa Paulus katakan seperti itu. Ya, kita lanjutkan, saudara. Apa yang Tuhan katakan dalam khotbah yang luar biasa dan tak tertandingi ini, dalam sabda bahagia ini, hanyalah ini. Anda, saya, dan kita semua tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di dunia ini. Garis bawahi, dunia ini. Ya, apakah yang saya maksudkan tempat? Bisa iya, bisa tidak. Dunia ini. Ya. Tidak pernah Anda mungkin juga mempelajarinya, mencarinya. Ini seperti mencari yang hidup di antara orang mati. Kita hanya menemukan kebahagiaan di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah sumber segala kebahagiaan. Kita lanjutkan bagian firman Tuhan ini, saudara. Kita bersyukur karena minggu ini kita mendapat satu bagian firman Tuhan yang membuat kita pasti. Sesudah nanti kita selesai mendengarkan firman Tuhan ini, ada kepastian. Bahagia adalah. Bagaimana kebahagiaan dalam konteks keagamaan? Saya tidak menampilkan contoh yang populer pada masa kini, tapi saya mencoba mengambil contoh. Ada 4 golongan manusia yang notabene adalah pemuka-pemuka agama dalam konteks perjanjian lama sampai kepada konteks perjanjian baru. Yang pertama, ada kelompok Yudaisme, ya, yang memiliki kebahagiaan dalam versinya masing-masing. Kelompok itu yang pertama adalah Farisi, Saduki, Eseni, dan Zelot. Mari kita lihat. Mungkin kebahagiaan yang ditampilkan di sini kurang populer, tapi tentu tetap relevan dengan hidup kita hari ini. Ya, orang Farisi percaya bahwa kebahagiaan ditemukan dalam tradisi atau legalisme. Bagi mereka, kebahagiaan sejati datang dengan mematuhi tradisi para leluhur. Jadi orang-orang seperti ini selalu berkata, dulu, dan legalistik, melakukan segala sesuatu demi hukum, melakukan kewajiban keagamaannya demi hukum, dan itu memuaskan hatinya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika itu memuaskan hatinya, mereka akan terus mencoba ketagihan, dan mereka sedang memupuk kebanggaan manusia. Itulah sebabnya Paulus berkata, jangan seorang pun yang membanggakan diri. Sebenarnya dilatar belakangi pengalamannya sendiri yang selalu bersifat legalisme. Itu yang kita lihat. Jadi kebahagiaan itu ada pada tradisi-tradisi. Maka saudara tidak mengherankan ketika Yesus selalu bertemu dengan ajaran-ajaran Farisi dan seterusnya. Dia selalu meluruskan, bahkan menegur apa yang mereka ajarkan. Mereka senang mendapat penghargaan di depan mata manusia, dan itulah kebahagiaan. Mereka secara literal bisa melakukan hukum ini dan hukum itu. Itulah kebahagiaan. Tapi ada hal yang mereka lupa. Sumber kebahagiaan yang sejati. Maka sayangkan, sangat disayangkan, mereka justru tidak percaya siapa Yesus yang sesungguhnya. Oke, apakah itu kebahagiaan? Oke. Orang Saduki percaya bahwa kebahagiaan ditemukan di masa kini. Kalau Farisi tadi masa lalu ya. Ya. Jadi orang Saduki kekinian dalam modernisme atau liberalisme. Nah, apakah ini juga masuk dalam kategori liberalisme modernisme hari ini? Kata mereka, kita harus menafsirkan berbagai hal sesuai dengan standar modern. Agama mereka adalah agama yang diperbarui, liberalisme baru, buang barang lama, dan agama yang benar harus bekerja pada masa kini. Perhatikan, ada kelompok yang sepertinya ortodoks kuno, ada kelompok yang baru, gitu ya. Dan kebahagiaan itu dalam versi masing-masing. Yang ketiga, saudara, kaum Eseni berkata, tidak, kebahagiaan ada dalam keterpisahan dari dunia. Mereka inilah kelompok-kelompok yang memisahkan diri di tempat-tempat sunyi. Dalam konteks kita hari ini, ada orang-orang tertentu, saya tidak menyebutkan agama mereka, atau tidak mencoba mendiskreditkan mereka. Mereka mencoba mencari ketenangan, pergi ke
tempat-tempat sunyi, bertapa, ya askese dan sebagainya. Di situ letak kebahagiaan. Saudara perhatikan. Sebenarnya kebahagiaan itu sedang diusahakan oleh kekuatan manusia itu sendiri. Ya. Yang keempat adalah kaum Zelot. Orang-orang yang militan sesungguhnya. Tapi mereka adalah pejuang-pejuang yang berusaha menjatuhkan kekuasaan Romawi. Mereka lah revolusioner. Mereka lah aktivis-aktivis. Kalau kita mau relevansikan keempat ini, saudara silakan relevankan sendiri. Itu bentuk-bentuk yang tetap relevan. Ada orang yang bahagia ketika dia merasa tetap tinggal pada nostalgia masa lalu. Kita perhatikan. Mereka penggemar nostalgia. Ya. Maka lagunya mungkin meskipun lagu ini bukan dinyanyikan oleh orang yang terlalu tua. Aku masih seperti yang dulu kan gitu ya. Iya toh? Kok bangga seperti yang dulu itu kenapa ya? Ya. Orang Saduki adalah kaum modernisme. Ya, kalau kita perhatikan dengan konteks sekarang. Ya, jadi segala sesuatu yang berciri modern, itulah kebahagiaan. Maka akan ditampilkan semodern mungkin. Kaum Essenes adalah kaum isolasionis. Yang mereka berkata, dunia ini berdosa. Semuanya berdosa. Ya, makan nasi pun berdosa. Ya, memakai ulos pun berdosa. Perhatikan. Ya, adat istiadat juga berdosa. Semua berdosa. Pertanyaan saya, di mana tidak ada dosa? Tapi apakah kita mau memisahkan diri dari dunia ini dan kita lupa tugas kita menjadi garam dan terang? Apakah kita menjadi orang-orang yang aneh? Ya. Orang aneh yang kelihatannya kita bisa begitu luar biasa beribadah, tapi hidup kita terisolir, kita tidak punya jiwa sosial, kita tidak pernah bisa berbaur, kita tidak pernah menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Ini yang kita lihat. Dan yang terakhir adalah Zelot yang getol dengan aktivitas sosialnya. Ini yang kita perhatikan, saudara. Mari kita perhatikan kebahagiaan dalam konteks Matius pasal 5. Ya, saudara perhatikan. Kita masuk dengan semua pendahuluan tadi, saya harap kita bisa mengerti. Ya. Kalau saudara perhatikan, didahului ketika Yesus melihat orang banyak itu. Dimulai dengan ketika Yesus melihat orang banyak itu. Yesus begitu luar biasa digandrungi, dan itulah yang juga membuat dia tergerak ya oleh belas kasihan. Dia memperhatikan mereka. Ada begitu banyak orang yang mengalami kesengsaraan, yang membutuhkan kebahagiaan. Dan ketika Yesus melakukan mukjizat demi mukjizat sebagai solusi-solusi dari kesulitan hidup mereka pada waktu itu, maka mereka begitu luar biasa antusias. Ya toh? Luar biasa. Pertanyaan saya, apakah gereja hari ini masih digandrungi ya gereja sebagai representatif dari kerajaan surga? Oke, teman-teman saya yang berkata tabernakel itu menjadi pola keselamatan, pertanyaan saya, apakah kita masih tetap digandrungi, masih tetap dilihat, masih tetap diminati? Yesus yang sedemikian rupa, dia bisa memberikan solusi-solusi. Maka ada begitu banyak orang yang tergerak. Banyak orang mengikut dia karena begitu banyak beban kehidupan yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, saya tidak mencoba berkata ini dan itu. Apakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apakah kita sebagai gereja, sebagai jemaat lokal, apakah kita masih menjadi pusat perhatian mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka-mereka yang tidak makan, mereka-mereka yang terlantar? Mari kita jawab pertanyaan ini, karena ini yang menjadi latar belakang. Kita perhatikan. Kalau kita perhatikan pasal 4 ayat 23 sampai 25.
Ya. Di situ diceritakan bagaimana Yesus yang berasal, yang pergi, ya, yang telah pergi ke seluruh Galilea mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Kemasyhuran Yesus pada waktu itu tersebar luas. Bisa berarti memiliki dua implikasi logis. Ada orang yang betul-betul membutuhkan kehadiran Yesus, tapi ada orang-orang yang merasa tersingkirkan, popularitasnya hilang, tersedot perhatian kepada Yesus. Ini yang kita perhatikan. Maka saudara perhatikan, kerumunan yang mengikuti Yesus itu melonjak tinggi. Segala macam orang, saya tandaskan, saya ulangi. Segala macam orang ada di situ. Apakah orang sakit, orang kerasukan setan, orang teolog-teolog, Farisi, Saduki, Eseni, Zelot, ritualis, pelacur, pemungut cukai, mungkin juga dengan bahasa kita, yang terdidik sarjana, ya. Dia menarik orang-orang yang buta huruf, yang berpendidikan, yang terdegradasi, yang kaya, dan pengemis. Ada daya tarik yang aneh, tanda kutip. Yang aneh saya maksudkan bukan keanehan. Ada daya tarik yang menakjubkan, mungkin kata ini lebih bagus. Di dalam Kristus yang tidak mengenal kelas atau pangkat. Sekali lagi, inilah orang-orang yang mencari kebahagiaan. Adakah hari ini mereka di tengah-tengah kita? Pasti. Tapi apakah mereka tertarik dengan sosok hamba-hamba Tuhan? Apakah mereka tertarik dengan gereja-gereja? Ya, saudara perhatikan. Apalagi dengan apa itu? Dengan kecanggihan teknologi hari ini. Ya toh? Apa itu? Dengan apa itu program AI gitu ya. Artificial Intelligence, ya, dengan kecanggihan teknologi, ya, saya pikir gereja bisa jadi tidak menarik. Ya. Maka bisa jadi dalam pertanyaan, ya, kok Padis Church mau kemana gereja? Ini bisa kita perhatikan. Nah, tapi kalau saudara perhatikan, inilah orang-orang yang mencari kebahagiaan. Sampai hari ini ada. Di mana? Di sekitar kita. Ini kita perhatikan. Oke, berbahagialah mereka yang miskin di dalam roh. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah yang miskin di dalam roh? Dia berbicara tentang standar baru, cara baru. Jadi mengapa dia mulai dari kata miskin di dalam roh? Apa yang menjadikan ini sumber kebahagiaan? Karena itu adalah karakteristik. Kita akan lihat. Sebenarnya miskin di dalam roh, karakteristik yang dimasukkan, inilah yang disebut dengan orang yang rendah hati, humble. Jadi kebahagiaan adalah orang-orang yang merasa kosong. Kalau kita merasa terisi, tidak mungkin lagi kita diisi. Itu toh? Nah, menjadi miskin dalam roh adalah hal yang pertama yang harus terjadi dalam kehidupan setiap orang yang pernah dan akan memasuki kerajaan Allah. Tidak ada yang pernah masuk ke dalam kerajaan itu kalau dia merasa penuh dan sombong. Satu kali dalam satu pelayaran, seorang perenang yang menangkan, ya, perenang dunia yang memenangkan berbagai-bagai penghargaan, pemenangan piala, diwawancarai oleh banyak awak media di kapal pesiar pada satu saat. Iya toh? Kemudian dalam proses wawancara yang ditunggu-tunggu oleh para awak media ini, tiba-tiba peluit kapal berbunyi. Nah, itu tanda bahwa sedang terjadi musibah. Oh, ternyata dalam pelayaran kapal itu ada seorang yang terjun, bukan terjun tapi terpleset jatuh ke dalam laut. Saudara tahu apa yang menjadi perhatian? Bukan orang yang jatuh ke laut supaya segera itu, tapi mata mereka mulai melotot dan mulai mereka seperti meminta reaksi seorang perenang yang luar biasa itu. Dan perenang ini seperti tidak membuat reaksi apa-apa. Dia hanya berjalan ke tepi kapal dan dia lihat
Karena memang laut itu cukup tenang, sehingga orang yang jatuh ke dalam laut itu kelihatan, dan dia masih menggelepar-gelepar. Semua orang mulai berkata, ayo, tolong dia. Sang perenang yang handal ini, dia hanya diam. Begitu dia lihat lagi, masih tergepar-gepar. Dia belum memberi reaksi. Tapi begitu dia lihat, sudah tidak ada riuk-riuk air, dia langsung terjun. Dia ambil, dia selamatkan. Saudara tahu, ketika ditanya, kenapa kamu membiarkan dia sampai mati, hampir mati? Dia katakan, karena kalau saya menolong dia waktu dia masih punya kekuatan, waktu dia masih punya tenaga, waktu dia masih bisa beletak-beletuk, saudara tahu, akibatnya kepada saya yang akan mati. Saudara, itu gambaran. Kalau kita belum KO, kalau kita masih merasa kita punya sesuatu, kalau kita belum betul-betul merendahkan diri, betulkah kita dapat diisi kebenaran? Betulkah kita bisa memperoleh kebahagiaan? Itu gambaran. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita KO dulu. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita betul-betul merasa tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Pada saat itulah Dia tolong kita. Karena saudara harus garis bawahi, tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan. Kita lanjutkan. Pintunya sangat rendah. Ya, ini gambaran. Dan hanya orang yang merangkak yang masuk. Oke? Kemudian kita lihat lagi. Kemiskinan roh adalah dasar dari semua rahmat, anugerah. Namun sangat disayangkan begitu banyak kekristenan mendorong kita hidup dalam kesombongan. Ya. Saudara, kesombongan itu tidak perlu dikatakan. Kesombongan itu bisa kelihatan dari pelayanan-pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kesombongan itu bisa kelihatan dari tampilan-tampilan gereja-gereja. Kesombongan itu bisa kelihatan dari eksklusifnya gereja-gereja, keterpisahan, modernisasi, dan seterusnya, kecanggihan. Ya, bahkan kesombongan itu bisa nampak terlihat dari khotbah-khotbah yang tidak menjangkau hati, tapi hanya menjangkau kepala orang-orang tertentu. Ya toh? Ya. Saudara silakan cek. Ya, saudara pakai istilah-istilah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kesombongan bisa nampak dalam berbagai bagian itu. Selama kita tidak miskin dalam roh, kita tidak dapat menerima kasih karunia itu. Kita tidak bisa menjadi seorang Kristen kecuali kita miskin dalam roh. Oke? Berbahagialah mereka yang miskin dalam roh. Kebahagiaan adalah untuk orang yang rendah hati. Sebelum kita rendah hati, Kristus tidak pernah berharga bagi kita. Kita tidak dapat melihat Dia untuk melihat diri kita sendiri. Karena kita cenderung melihat keinginan kita sendiri dan kebutuhan kita sendiri. Dan keputusasaan kita sendiri. Kita tidak pernah melihat nilai Kristus yang tak tertandingi. Iya kan? Ya, contoh praktis misalnya ketika kita dalam persoalan yang berat, kita berputar-putar. Dan kita kehilangan Kristus yang sanggup menolong kita. Ada banyak cara yang coba kita buat, tapi akhirnya konyol. Iya toh? Sampai kita tahu betapa terkutuknya kita. Kita tidak bisa menghargai betapa mulianya Dia. Sampai kita melihat kemiskinan kita, kita tidak dapat memahami kekayaannya. Silakan saudara simak kalimat-kalimat ini. Dari bangkai, perhatikan, dari bangkailah keluar madu. Dalam kematian kita akan menjadi hidup. Tidak seorang pun pernah datang kepada Yesus Kristus dan memasuki kerajaannya, ya, tanpa perasaan berdosa yang begitu mengerikan. Artinya, tidak pernah ada anugerah bagi orang yang merasa dia tidak berdosa. Itu kita lihat. Amsal 16 ayat 5 mengatakan bahwa orang sombong adalah kekejian. Kita lanjutkan. Apa yang dimaksud? Tuhan Yesus tidak berbicara tentang kemiskinan materi. Faktanya, ya tentu tidak bertentangan. Daud berkata,
Bahwa dia tidak pernah melihat orang yang benar ditinggalkan atau keturunannya minta-minta. Oke? Kristus memberitahu kita miskin dalam roh, miskin dalam batin. Kata miskin ini berasal dari satu kata Yunani yang bisa kita sebut dengan tokas. Tokas, kata benda yang berarti miskin dalam kekayaan dunia itu menggambarkan seorang pengemis yang karena saking miskinnya begitu sangat malu, bahkan untuk membiarkan identitasnya diketahui itu sesuatu yang memalukan. Miskin luar biasa. Karena ada kata lain yang sebenarnya juga bicara miskin, tapi kata ini yang lebih tepat dipakai di situ. Ya. Kita lihat, ya, tokas berarti seorang sangat miskin sehingga ia harus mengemis. Mengemis tergantung pada orang lain. Saudara pernah mengalami bagaimana seorang pengemis datang kepada saudara? Pernah dia malu? Pernah dia merasa risih dengan penampilannya yang compang-camping, mungkin sedikit bau? Atau pernah dia hanya berkata, "Pak, minta Pak, langsung pergi"? Tidak. Ya, seluruh mental pengemis nampak. Dia akan minta berkali-kali. Dia tidak peduli betapa baunya dia, betapa tidak pantasnya dia. Karena dia punya harapan. Engkau dan saya memberi. Seperti itulah kita kepada Tuhan. Ya toh? Ini satu hal yang luar biasa. Kedengarannya tidak masuk akal bukan? Tuhan Yesus tidak bicara tentang kemiskinan fisik. Dia bicara tentang kemiskinan jiwa dan menggunakan kata tokas. Ini adalah analogi terbaik tentang kemiskinan rohani yang dapat kita temukan. Manusia itu kosong, miskin, tidak berdaya. Ya. Bisakah manusia itu bekerja untuk mendapatkan keselamatannya sendiri? Ya. Ini satu kesimpulan yang luar biasa yang bisa kita lihat. Kenapa berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Dalam roh berarti mengacu pada manusia batinnya, bukan tubuh lahiriah. Tuhan mengatakan seperti ini. Ya, misalnya kalau kita baca dalam Yesaya 66 ayat 2. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang bagaimana? Orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar terhadap firman-Ku. Perhatikan. Jadi miskin bukan miskin. Oke, miskin dalam pengertian betul-betul tidak punya sesuatu, tapi tidak berhenti di situ. Kalau saudara perhatikan, gentar terhadap firman-Ku. Berarti kemiskinan yang rendah hati. Ya, mengapa saya katakan? Karena seringkali kemiskinan juga menjadi minder, dan saudara tahu, minder itu 11-12 dengan sombong. Saya sudah membahas itu, jangan menjadi hamba Tuhan yang merendahkan diri di atas gunung. Silakan saudara cek bagian-bagian yang sebelumnya. Ya, dalam Mazmur 34 ayat 18, pemazmur mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saudara jangan artikan itu secara literal. Ya, berarti sakit paru-paru atau lever atau bukan. Tapi betul-betul rusak secara rohani dan dia sadar itu. Itulah awal kesembuhan. Kesembuhan dimulai adalah ketika seorang pertama sekali sadar dia sakit. Ya, ini yang kita perhatikan. Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk. Tidak kau pandang hina ya Allah. Saudara, ini bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Miskin jiwa, ya, supaya juga tidak salah paham ya. Ini perlu digarisbawahi. Miskin jiwa, miskin roh, miskin batin bukan berarti miskin dalam arti kurang semangat, ya, noe, ya. Apa itu lagi bahasanya? Ya, lembut lemah, bukan lemah lembut, lembut lemah ya. Itu tidak berarti malas atau pendiam atau acuh tak acuh ya. Menjadi seorang apa itu? Kalau kita membaca apa jenis-jenis temperamen misalnya, menjadi seorang yang plekmatik berat ya. Dan tidak ada gerakan, tidak ada dinamika. Ya, bukan itu. Individu yang miskin jiwa adalah individu yang tidak memiliki rasa swasembada. Swasembada itu bahwa dia merasa bahwa tidak memiliki sesuatu yang menjadi kekuatan, sumber kekuatan bagi dirinya. Ya toh? Mungkin ini tidak
kita katakan secara literal. Tapi seringkali kita bertindak, ketika kita bertindak, kita sedang berpikir bahwa aku hidup karena aku doktor. Aku hidup karena aku sarjana teologi. Aku hidup karena aku master teologi. Aku hidup karena aku punya pengetahuan ini dan itu. Aku hidup karena aku gembala senior. Aku hidup karena ini, dan seterusnya. Ini yang kita perhatikan. Dalam Lukas 18 ada ilustrasi yang baik yang Tuhan Yesus sampaikan. Saudara silahkan cek. Kisah tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Kita tahu kisah itu, saudara. Gayanya berbeda, ibadahnya berbeda, tampilannya berbeda. Satu menampilkan kesombongan, satu menampilkan ketidakberdayaan. Saudara perhatikan, saudara silakan buka teks itu. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini di sekitar orang-orang yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya sanggup. Ya, kemudian kita bisa membaca kesimpulan dari cerita itu, saudara. Apa yang Yesus katakan? Orang yang dibenarkan adalah dia pemungut cukai. Karena apa? Karena dialah orang yang miskin di dalam roh. Dialah orang yang merendahkan hati. Dialah orang yang memukul-mukul dirinya karena merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak seperti sang Farisi yang berkata, "Oh Tuhan, memang ya ditutupi dengan apa? Dengan hal-hal yang ini. Aku bersyukur karena aku tidak engkau lahirkan sebagai apa itu? Sebagai perempuan misalnya." Ini kan ada dua orang Farisi seperti itu. Aku bersyukur karena engkau tidak melahirkan aku sebagai pemungut cukai. Dan aku bersyukur karena engkau tidak melahirkan aku sebagai orang kafir. Coba saudara cek doa itu. Doa itu adalah doa Farisi yang menyombongkan diri. Ya toh? Nah, kalau kita memperhatikan, saudara silakan nanti baca. Tapi kita bisa melihat ada contoh-contoh yang mengalami kemiskinan secara roh di dalam Alkitab. Yang kemudian secara luar biasa dipakai oleh Tuhan. Yang pertama itu Yang kedua, ada Yesaya. Yang merasa tidak layak dan berkata, "Celakalah aku, karena aku hancur. Sebab aku ini seorang yang najis bibir." Padahal, saudara perhatikan, siapa Yesaya? Kalau saudara perhatikan dari pasal 1 sampai pasal 5. Sedemikian rupa Tuhan mencela seluruh kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan janjikan penghukuman yang sedemikian rupa. Tapi dalam pasal 6, ketika ada seorang yang merasa kosong dan tidak punya apa-apa, merasa najis dan berdosa, pada saat itulah Tuhan memberkati dan memakai. Kita tahu, Yesaya berkiprah dalam sekian kerajaan kurang lebih 40 tahun. Untuk membawa bangsa atau umat Tuhan mengenal Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Ini bukti pemakaian. Inilah sebenarnya kebahagiaan dari mereka-mereka yang miskin di dalam roh. Ya, kita kenal Gideon. Ya, walaupun dia tidak percaya, tetapi jelas apa yang dia katakan ditanggapi, diresponi oleh Tuhan. Ya toh. Apa yang dia katakan? "Ya Tuhanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan Israel? Lihatlah keluarga aku miskin di Manasya dan aku paling kecil di rumah ayahku." Ya toh. Dia tidak katakan, "Aku ini pahlawan." Ya sih, aku punya pengalaman walaupun sedikit. Oke? Nah itu dia. Tapi kemudian Allah berfirman, "Tuhan menyertai engkau." Ya, lihat. Yang menobatkan dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Ya toh? Maka namanya dia menjadi peroboh Babel. Ya kan? Kalau saudara perhatikan kitab Hakim-Hakim. Oke, siapakah orang yang paling gagah dan perkasa? Ya, siapakah orang yang paling kompeten? Adalah orang yang menyadari dirinya tidak mampu. Oke. Petrus juga orang yang agresif, ya, sanguin berat, menonjolkan diri, percaya diri. Namun dia berkata, "Pergilah dariku Tuhan, karena aku ini orang berdosa." Tuhan memakai dia luar biasa. Paulus juga seperti itu.
Dia katakan, semua yang aku punya sekarang kuanggap, maaf saya pakai istilah yang sesungguhnya, kotoran manusia. Karena Kristus yang ku kenal. Maka saudara perhatikan, ya, seperti bagian firman Tuhan sebelum bagian ini saya sampaikan, ya. Ya, apa yang Paulus katakan di situ sangat jelas. Itu jelas sekali. Karena dalam kelemahankulah nyata kuasa-Mu Tuhan. Tapi kalau dia merasa berkuat, apakah kuasa Tuhan akan nyata? Tidak. Ini yang kita perhatikan. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai bagian akhir dari renungan firman Tuhan pada minggu hari ini, mari kita lihat apa hasilnya orang yang miskin di dalam roh. Maka kembali kepada pembacaan ini. Merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan itu memang sudah dan akan datang. Ada saatnya pemerintahan kita bersama-sama dengan Kristus. Tapi sekarang kita pun bersama-sama dengan Dia. Artinya, ya, kebahagiaan itu di sini dan kini masuk dalam kerajaannya yang kekal. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada semua saudara, dimanapun saudara mendengarkan channel ini. Saya harap saudara memberi waktu, memberi kesempatan untuk